Baik, bahasan kita pada hari ini yaitu terkait dengan kontribusi agama Islam dalam kehidupan berpolitik. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa kita jangan antipati dengan politik, itu pertama. Dimanapun kita berada, maka di sana jugalah kita akan berpolitik. Nah, nanti kita akan lihat dari definisinya, bahwa Islam itu bukan hanya yang mengajarkan pada tata cara bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, atau hablum minallah. Hablum minallah itu contohnya apa? Contohnya ibadah. Salat itu hablum minallah. Puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain merupakan hablum minallah. Habl itu artinya tali ya, hubungan sama. Nah, begitu juga Islam mengajarkan tata cara berhubungan antar sesama manusia, sama makhluk ya, yang kita biasa sebut dengan hablum minan nas. Nah, di antaranya kehidupan sosial kemasyarakatan itu bagian dari hablum minan nas. Kalian nanti akan menjadi seorang perawat dimanapun ditempatkan, itu hablum minan nas. Sedangkan seorang perawat juga dia beribadah, maka itulah hablum minallah. Jadi dua hal ini ya, secara bersamaan dia harus seimbang. Ada orang yang hanya hablum minallah saja, sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, tapi nggak mau peduli dengan orang lain. Nah, ini adalah suatu ketimpangan dalam pemahaman agama. Nah, maka ya, sebagai seorang muslim ini harus seimbang dua-duanya. Hablum minallah juga iya, hablum minannas juga iya. Nah, jadi permasalahan politik ini, jadi bagian dari yang diatur dalam ajaran agama kita. Oleh karena itu sangatlah wajar manakala dalam wacana kontemporer, nah kita banyak mungkin melihat gagasan-gagasan politik yang dia berlandaskan dengan ajaran Islam. Dan memang seharusnya berlandaskan dengan ajaran Islam. Tapi negara kita karena bukan negara Islam, maka syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh itu tidak bisa diterapkan secara penuh. Nah, maka tetap menyesuaikan dengan undang-undang yang ada di sebuah negara. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi. Apa sih yang dimaksud dengan politik itu menurut pemahaman agama kita? Pertama, secara bahasa itu diambil dari kata siyasah. Yasah dalam bahasa Arab, atau sasa yasisu, siyasatan, atau bisa dikatakan sasa al-qauma, mengatur, memimpin, memerintah. Atau menurut definisi yang lebih gampang dipahami, yaitu artinya manajemen atau administrasi. Nah, kita bisa lihat bahkan bukan hanya dalam kehidupan bernegara, dalam nanti kehidupan dalam rumah tangga pun, dalam perkantoran pun, dalam perkuliahan pun itu ada siasah, atau bahasa kita politik. Nah, politik itu jadi terjemahan dari kata siasah tersebut. Dalam kamus Bahrul Muhit, wasustu ar-ra'iyah siyasatan amartuha wa nahaituha. Aku telah mengatur rakyat baik dengan perintah ataupun larangan. Nah, kemudian secara istilah, kalau Ustaz secara definisi, secara istilah, siasah itu mengandung pengertian ini dalam definisi Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Asiyasah, siasat itu, politik itu, makana min af'ali bihaitsu yakunun nas ma'ahu aqraba ila shalah, yaitu sebuah perbuatan
yang menjadikan manusia mereka lebih dekat kepada kebaikan. Wa ab'ada 'anil fasad, dan menjauhkan manusia dari kerusakan-kerusakan. Wa illam yusyayyi'hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana walaupun dalam zaman Nabi itu tidak disyariatkan yang namanya politik, wala nazala bihi wahyun, dan tidak diturunkan dalam wahyu Al-Quran secara eksplisit politik itu ada. Fa in aradta biqaulika, kalau engkau ingin mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, la siyasata illa ma waqafa syar'ah, tidak ada politik kecuali apa yang sesuai dengan syariat. Ai lam yukhalif ma nataqa bihi syar'i fa sahihun, atau tidak menyelisih apa yang ada dalam syariat, maka kata Ibnu Qayyim itu diperbolehkan, itu benar. Wa in aradta ma nataqa bihi syar'u, kalau engkau menginginkan mengatakan bahwa bahwa politik itu tidak perlu, kalau sekiranya politik itu hanya menambahkan mudarat, hanya menambahkan sebuah kerusakan, maka kita tidak boleh membiarkan itu, dikarenakan mengapa? Karena ini bisa jadi, kata beliau, mungkin bisa menyelisih apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Jadi walaupun secara eksplisit dia nggak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi kalau kita melihat kelakuan, af'al atau perbuatan-perbuatan Nabi dan para sahabat Nabi, bagaimana mereka menyelesaikan urusan keluarga, urusan kenegaraan, pemerintahan, sampai kemudian menyebarluaskan Islam, itu merupakan bagian dari politik siasah. Nah, jadi mau tidak mau kita akan dihadapkan kepada siasah atau politik. Oke, berikutnya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan makna siasah yaitu al-qiyamu ala syai'in bima yuslihhu, yaitu menunaikan sesuatu dengan apa-apa yang bisa memperbaiki sesuatu, mengatur, manajemen. Nah, kalau kita melihat definisi yang tadi dijelaskan, maka kita bisa melihat di setiap tempat tuh manusia mereka berinteraksi, ada siasah di dalamnya, bahkan dalam rumah tangga. Mana rumah tangga siasahnya, politiknya, manajemennya, mengaturnya, bagaimana mensiasati keuangan, itu siasah politik secara umum. Bagaimana mengatur kebutuhan, bagaimana mengatur penghasilan, itu siasah. Apalagi di pasar berarti. Orang berjualan, itu bagaimana mengatur penempatan tempat-tempat kios, kemudian bagaimana mengatur jualan. Misalnya orang jual kelontong, misalnya jual cabai, segala macam, itu diatur biar menarik. Nah, itu siasah. Apalagi di kantor, di tempat kerja, apalagi di kampus. Yang mana kalau kita lihat ada diagram, susunan kepengurusan di kantor, di kampus, nah, itu siasah. Bahkan dalam majelis ta'lim pun bagaimana agar sebuah majelis ta'lim itu menarik, nah, maka itu dibutuhkan strategi atau siasah. Oh ya, ingat majelis taklim ya. Bagi teman-teman yang ingin menghadiri kajian untuk umum hari ini, malam ini ada Ustadz Fadlan Garamatan yang jadi dari Papua, itu malam ini nanti di Al-Mabrur. Silahkan bagi yang ingin mendengarkan kajian Ustadz Fadlan Garamatan hari ini ya. Nah, kita mencari keberkahan dari beliau jauh-jauh dari Papua, datang ke Belitung untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Nah, itu di strategi bagaimana agar orang-orang yang ngaji itu rame. Nah, ada tadi publikasi, sosialisasi. Nah, jadi akan kita temukan siasah itu dalam setiap lini kehidupan kita. Jadi hakikat siasah adalah pengaturan dan manajemen. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya." Bani Israel itu disiasahi. Nah, atau dalam bahasa kita, mereka mungkin dipimpin, setiap Bani Israel dipimpin oleh seorang nabi. Setiap Bani Israel dipimpin oleh seorang nabi, setiap generasi dipimpin oleh seorang nabi. Dikatakan dalam bahasa hadis juga tasusuhum, ya siasah bahasanya. Jadi Imam Nawawi sampai-sampai mengatakan beliau yatawallawna umurahum kama taf'alul umara wal wulah birri'ayah. Kata beliau, para nabi mengusahakan urusan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin dan penguasa terhadap rakyatnya. Nah, jadi apalagi negara kita yang kental dengan negara demokrasi, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya politik, dari siasah, sebaik-baik siasah tentunya yang bagaimana Rasulullah atas dasar koridor yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Walaupun siasah kita adopsi misalnya dari Amerika, dari negara manapun, politik kita anut dari mereka, akan tetapi yang merupakan qanun, undang-undang dasar dalam menetapkan siasat tersebut itu yang paling afdol adalah siasah qanun itu dari Al-Qur'an dan perintah Rasulullah SAW. Nah, yang paling afdol. Baik, berikutnya. Paradigma sistem politik Islam. Nah, dalam wacana kontemporer, paradigma sistem politik Islam setidaknya berpusat pada 3 pokok pikiran terkait dengan siasat atau politik ini. Yang pertama, berpendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Syamil mutakamil, lengkap dan sempurna. Dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini sempurna, jangan setengah-setengah. Maka semua aspek dalam agama kita diatur. Jadi bukan hanya mengatur urusan ibadah saja kepada Tuhan, melainkan juga mengajarkan kepada urusan duniawi, keduniawian. Dalam hal ini sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam dan wajib untuk diteladani sebagaimana Rasulullah mencontohkan di Madinah. Sebagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian mengatur pendirian Masjid Nabawi. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian beliau mengatur bagaimana menunjuk para sahabat yang menjadi pemimpin perang dan lain sebagainya. Nah, itu juga bagian dari siasah. Baik, berikutnya kelompok kedua sebagai antitesa terhadap gagasan kelompok pertama berpendapat bahwa agama Islam itu dengan urusan politik itu dan ketatanegaraan itu tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, ini bagian pendapat yang kedua. Oleh karena itu permasalahan politik dan ketatanegaraan adalah murni hasil pemikiran manusia, bukan dari ajaran Islam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga mengatakan golongan yang mencoba mengakomodir antara kedua tadi, yaitu antara kelompok pertama dan kedua berpandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, yang di dalamnya terdapat sistem kehidupan termasuk politik dan ketatanegaraan. Namun hanya dalam bentuk seperangkat etika dalam membangun kehidupan politik dan bernegara. Kalau kita melihat misalnya, bagaimana Rasulullah SAW mengadopsi dalam perang Khandaq itu dari Salman Al-Farisi. Jadi dikepung oleh pasukan kafir Quraisy dan suku-suku yang lain. Nah, Salman Al-Farisi kebiasaan kaum mereka kalau perang seperti ini buat parit bandar. Nah, Rasulullah adopsi itu bagian dari siasah perang, politik perang. Nah, maka nanti pembagian siasah itu banyak ada siasah harb, politik perang, politik ketatanegaraan dan lain sebagainya. Nah, tentunya dari ketiga kelompok ini kita tidak bisa menghindari prinsip-prinsip politik dalam Islam. Apa saja itu? Yang pertama, politik dalam Islam mengarahkan kepada kewajiban mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Ini Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaikilah hubungan antara saudara-saudara kalian. Bertakwalah kepada Allah agar kalian semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, adanya partai-partai politik di negara kita, adanya perbedaan-perbedaan pendapat, adanya perbedaan-perbedaan pandangan, seharusnya itu bukan memperpecah belah di antara kita, akan tetapi harusnya kita kembalikan kepada kewajiban kita mewujudkan persatuan dan kesatuan antar umat. Ya, bahkan terbukti zaman Nabi, para sahabat Nabi, nah mereka menghargai baik itu pendapat, baik itu pun kepercayaan, baik itu pun hak-hak orang-orang yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Nah, yang pertama ya. Jadi kalau kita misalnya suka dengan sebuah partai politik dan kemudian kita tidak suka dengan yang lainnya dikarenakan kita tidak suka dengan tokohnya misalnya, bukan karena asas kemanfaatan mereka, nah, maka harusnya itu kita hindari. Nah, ya, karena adanya siasa itu harusnya bisa mempersatukan kita dalam lingkup NKRI. Yang kedua, kewajiban bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka di antara mereka selalu bermusyawarah. Ya, selalu bermusyawarah. Sebentar. Tinggal 10 menit. Oke. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi memang dalam agama kita itu disyariatkan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ini perintah Allah langsung ya. Maka musyawarah itu untuk apa? Dalam rangka menyusun strategi, dalam rangka kita mengambil kebijakan-kebijakan yang mengarahkan kepada kemaslahatan umat banyak. Nah, karena antara pemikiran seseorang dengan orang yang lain tentu akan berbeda. Nah, dalam pemikiran kita mungkin ya, kalau kita dengan banyak orang, dengan satu orang itu akan berbeda hasilnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Amanah dan menjunjung tinggi keadilan. Ya. An tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, perintah Allah. Kita dianjurkan untuk menunaikan amanah, dan kalau kita memerintahkan manusia kita harus berlaku adil. Begitu juga kewajiban mentaati Allah, Rasulullah ulil amri. Dalam firman Allah dalam surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Saya pernah jelaskan kalau nggak salah, yang dimaksud dengan uli amri itu adalah ya, ulama dan umara. Ulama orang-orang alim yang berilmu, umara adalah orang-orang yang ada di pemerintahan. Nah, begitu juga prinsip kita, yaitu prinsip keadilan. Ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi agar kita berbuat adil. Begitu juga pemerataan ekonomi. Ma'afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul zil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil kay la yakun dulatan bainal aghniya'i minkum. Rampasan perang fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota Mekah, maka adalah untuk Allah, Rasul dibagi untuk kerabat-kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan sebagainya. Itu konsep politik dalam Islam. Begitu juga ya, politik itu untuk pertahanan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, kata Allah dalam surah Al-Anfal. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Jadi
di beberapa negara tertentu mereka mewajibkan wajib militer. Seperti misalnya kalau kalian lihat orang Korea opa-opa tegap-tegap badannya itu mereka wajib militer mereka. Ya, mereka wajib militer. Nah, jadi kalau ada ancaman dari luar yang mengancam negara secara mendadak mereka semua sudah siap. Nah, kalau kita Indonesia nggak ada wajib militer ya. Kekuatan kita terbatas. Nah, nanti kalau suatu saat ada kekuatan yang akan menghancurkan kita akan kalang kabut. Nah, itu kalau di kita ya. Nah, jadi begitu juga dengan pendapat para ulama salafun saleh yang menguatkan tafsir politik dalam Islam. Bahkan Imam Mawardi beliau mengatakan bahwa yang menyebutkan politik Islam sebagai upaya untuk menjaga agama dan memelihara dunia. Ibnu Qayyim mengatakan menyebutkan politik sebagai sebuah keadilan dari Allah dan Rasul-Nya. Imam Ghazali mengatakan agama itu ibarat pilar atau pokok dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ya mengendalikan urusan masyarakat adalah kewajiban. Maka objek kajian sistem politik Islam itu diantaranya ya siasah itu ada siasah dauliyah namanya. Apa itu? Mengatur hubungan-hubungan internasional, hubungan-hubungan kenegaraan. Begitu juga ada siasah dusturiyah yang terkait dengan qanun, hukum-hukum tata negara, hukum-hukum perdana dan lain sebagainya. Begitu juga siasah maliyah, politik untuk mengatur harta, mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran negara. Nah, kalau kita bisa melihat hal-hal yang terkait dengan hal-hal tersebut, diantaranya siasah dusturiyah, politik dalam penentuan hukum, apa saja? Misalnya persoalan imamah. Imamah itu pemimpin, kepemimpinan, apa hak dan kewajibannya. Begitu juga persoalan rakyat, status rakyat, hak dan kewajiban rakyat, dan lain sebagainya. Begitu juga ya, persoalan baiat, sumpah setia, diatur dalam dusturiyah. Persoalan waliul ahdi, pemimpin khilafah, siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang akan dibagi, siapa yang akan menjadi pemimpin perang, siapa yang akan menjadi pemimpin qadi, ya. Qadi itu hakim dan sebagainya. Perwakilan rakyat, ahlul halli wal aqdi, dan wizarah, kementerian dan pembagiannya. Dan kita lihat kalau di zaman Umar itu sudah sangat banyak sekali dibagi terkait dengan administrasi negara. Sedangkan asas siasah dauliyah, kenegaraan, untuk apa? Untuk mewujudkan kesatuan umat manusia, mewujudkan keadilan, persamaan, menghargai kehormatan manusia, serta mengembangkan sikap toleransi. Nah, mewujudkan kerjasama kemanusiaan, menghargai kebebasan kemerdekaan, serta mewujudkan perilaku moral yang baik. Nah, sedangkan siasah maliyah, ya, harta, meliputi pembahasan bagaimana prinsip-prinsip dalam kepemilikan harta. Kalau misalnya ini nggak diatur, wah orang bebas ngambil tanah orang lain nanti. Orang bebas untuk mengklaim punya orang lain. Maka prinsip dalam kepemilikan harta diatur dengan apa? Kalau zaman negara kita sekarang ini dengan menggunakan sertifikat, sertifikat tanah. Nah, kemudian begitu juga tanggung jawab sosial dalam masalah harta. Apa misalnya? Yaitu khud min amwalihim shadaqah. Kita dalam harta kita itu ada hak orang lain, tanggung jawab terhadap orang lain. Makanya di beberapa instansi negara mereka ada yang mewajibkan untuk infak setiap gajian. Nah, dipotong atas langsung dipotong dari kantor langsung. Kenapa? Agar nanti bisa disalurkan, atau di beberapa instansi misalnya ada dana CSR untuk permasalahan sosial. Zakat begitu juga diatur, ya, infak, sedekah dan wakaf. Nah, zakat ini kadar yang telah ditentukan, ya. Ada haulnya, ada kadarnya, nah, ada waktunya, ini zakat namanya. Zakat fitrah kalau kita, atau zakat mal, zakat harta. Ulama yang kontemporer menyebutkan ada zakat profesi, ya, itu masih khilafiyah. Infak ini sifatnya sukarela. Infak. Dan bentuknya bisa bermacam-macam. Untuk rumah tangga itu infak nafkah. Nafkah itu infak. Untuk kebutuhan sehari-hari infak. Nah, sedekah begitu juga, sukarela. Wakaf, kalau wakaf ini ada ada ketentuan-ketentuannya. Dan dia harus digunakan sebagaimana yang disepakati dalam akta wakaf tersebut.
Begitu juga pengaturan harta dalam hal pajak bumi dan tanah atau kharaj namanya dalam Islam, atau jizyah. Nah, ini kompensasi kalau misalnya negara Islam mereka mengayomi, melindungi yang non-muslim, ahlul kitab, maka mereka membayar jizyah namanya, pajak. Atau ghanimah, harta rampasan yang diperoleh dengan cara perang. Fai juga harta yang diperoleh dari peperangan, tapi tanpa perang misalnya. Tapi mereka misalnya musuh itu langsung menyerahkan hartanya tanpa berperang. Atau usyr, biaya impor, kalau misalnya ada orang-orang yang memasukkan barangnya ke dalam sebuah negara, maka mereka mendapatkan biaya impor. Kalau kita biaya cukai ya. Aturan dalam eksploitasi sumber daya alam. Bagaimana kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional dalam negara kita. Nah, beberapa kontribusi penting yang telah dilakukan oleh umat Islam dalam mewarnai perpolitikan nasional itu diantaranya yaitu kalau kita melihat dari sejarah-sejarah perjuangan melawan penjajah, tentunya kita banyak melihat bahwa yang berjuang melawan penjajah itu diantaranya tokoh-tokoh nasional kita itu diantaranya dari orang-orang Islam, misalnya Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin dan lain sebagainya. Nah, mereka itu orang-orang yang keislamannya sangat luar biasa. Kita lihat misalnya Ki Hajar Dewantara, kita lihat misalnya Haji Agus Salim. Nah, mereka itu pejuang-pejuang Islam yang memberikan kontribusi besar terhadap perpolitikan di Indonesia. Dan diantaranya perumusan landasan ideal dan landasan konstitusional, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Perhatikan dalam Pancasila, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang menyusun? Sehingga kemudian ada dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kalau dalam agama kita ini merupakan konsep tauhidullah, mengesahkan Allah. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, bahwa katakanlah bahwa Allah yang Maha Esa, yang satu. Itu masuk dalam Pancasila. Artinya dalam pra kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai saat ini umat Islam itu memberikan kontribusi dalam negara kita, terutama dalam dasar negara kita yaitu Pancasila. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, bagaimana kemudian para pelopor kemerdekaan menyusun Undang-Undang Dasar yang saling cantumkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongkan oleh keinginan luhur. Nah, dimasukkan konsep Islam dalam undang-undang kita, konsep bersyukur. Nah, jadi jangan tanya bahwa jangan kita menganggap bahwa Islam tidak memiliki kontribusi dalam perpolitikan nasional, tapi justru Islamlah yang paling banyak memberikan kontribusi dalam perpolitikan nasional kita. Begitu juga awal kemerdekaan, di antaranya apa? Berdirinya partai berbasis umat Islam. Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan PSSI. Awal-awal Islam dulu partai politik Masyumi, PKB, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa? Lahirnya undang-undang, pengadilan agama, pengaturan agama Islam, wakaf, zakat, dan infrastruktur lembaga keuangan syariat. Nah, kalau sekarang kita lihat banyak sekali bank-bank kemudian di Indonesia yang beralih kepada syariat Islam. Itu kalau tidak ada yang membuat undang-undang, ini diperbolehkannya, tanda tangannya untuk memberikan lembaga keuangan Islam, tidak akan ada itu. Nah, maka kita lihat betapa umat Islam memberikan banyak sekali kontribusi untuk perpolitikan nasional. Nah, diantaranya didirikannya partai-partai politik yang berasas Islam, begitu juga partai-partai nasionalis yang berbasis Islam. Nah, misalnya kalau yang partai-partai yang nasionalis itu seperti misalnya PAN, PAN itu nasionalis, tapi dia berasaskan Islam juga. Kalau yang partai Islam di Indonesia, misalnya partai PKB ya namanya, Kebangkitan Bangsa, gambarnya Ka'bah itu, seperti Islam, sepertinya Islam asasnya. Atau kita lihat misalnya Partai Keadilan Sejahtera kalau di Indonesia nih, yang menjunjung tinggi keislaman. Dan partai-partai lain misalnya PBB yang di Belitung ini, Partai Bulan Bintang, nah itu
partai nasionalis yang juga berasaskan Islam. Begitu juga sikap proaktif tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap terwujudnya keutuhan NKRI. Apa misalnya? Dalam rangka ya, misalnya mengusulkan ke DPR atau MPR undang-undang misalnya terkait dengan perlindungan ulama misalnya. Kalau sudah terjadi seperti kemarin, misalnya seperti penusukan Syekh Ali Jabir, nah misalnya, itu kalau nggak ada undang-undangnya kan susah mau mengusutnya. Tapi kalau misalnya ada undang-undangnya, siapa yang bisa untuk membuat undang-undang tersebut? Yang mereka yang mewakili kita di DPR, MPR. Nah maka kalau tidak ada yang mewakili, tidak ada yang memperjuangkannya. Seperti misalnya sekarang ya, undang-undang Ciptaker, Omnibus Law. Nah, kalau semua orang menerima, nggak ada yang menentangnya, ya kita ibaratnya kata orang Belitung macam ketam lemah, nggak? Ketam lemah, tidak berdaya. Ada undang-undang ini, ya hilah, dia tidak ada daya upaya bisa ngelawan. Nah, makanya kita nggak boleh buta dengan politik. Maka kalau bisa ada di antara kita yang jadi tokoh politik yang memperjuangkan kemaslahatan orang banyak. Ya. Nah, jadi harus ada yang mewakili kita di dewan sana. Nah, begitu juga Islam di Indonesia telah membentuk budaya bernegara, ideologi tentang jihad. Ya, jihad ini berjuang melawan penjajah. Nah, kalau sekarang itu ada fatwa yang saya baca beberapa hari yang lalu terkait dengan jihad. Nah, kalau kita sekarang nggak mungkin berjihad melawan karena nggak ada perperangan yang secara nyata ya kita lakukan seperti zaman Nabi. Perang orang Islam dengan orang kafir tidak. Nah, tapi kemarin saya baca ada fatwa. Sekarang ini ada yang mungkin kalian juga tahu, viral ya. Ada sebuah negara yang melalui presidennya mereka menghina agama Islam. Ada sebuah negara yang presidennya melegalkan pembuatan karikatur yang menghina Nabi kita. Nah, itu ya. Maka jihad kita sekarang apa yang kita lakukan salah satunya? Nah, kata fatwa ulama, yaitu dengan meninggalkan produk-produk mereka. Ya. Nah, meninggalkan produk mereka dengan memboikot produk mereka. Bahkan Ari Untung itu yang artis itu dia membuang produk-produk yang dibeli yang merupakan produk-produk Prancis, dibuang sama dia. Padahal itu harganya ratusan juta. Itu apa? Itu sebagai bentuk jihad kita sekarang. Minimal kata Rasulullah SAW, "Idza ra'au munkaran falyughayyir biyadihi," kata Rasulullah. Kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, kamu rubah dengan tangan, kata Nabi. Kayaknya kita nggak mungkin deh merubah kemungkaran dengan tangan. Lemah kita kan. Fa'ilam yastati, kata Nabi, fabilisanihi. Kalau kamu tidak tahu dengan perbuatan kamu, dengan lisan kamu. Fa'ilam yastati, kata Rasulullah, kalau kamu nggak sanggup lagi, fabiqalbihi, kata Nabi. Maka rubahlah, maka ingkarilah dia dalam hati. Wahadza ad'aful iman, kata Nabi. Itulah selemah-lemahnya iman. Minimal ketika ada orang yang menghina Nabi kita, sekarang ini, ya, seorang presiden namanya Presiden Macron, namanya Macron, menghina Nabi kita melalui pelegalan kartun yang menghina Nabi kita, menghina agama kita. Minimal dalam hati kita tidak suka. Itu iman yang paling lemah itu. Tapi sekarang yang bisa kita lakukan, kata fatwa ulama yang baru ini, jihad, yaitu jihadnya dengan cara memboikot produk mereka. Negara Timur Tengah seperti Saudi, Turki, Kuwait, mereka memboikot produk-produk mereka. Ya. Kemudian kalau di negara kita baru lagi disampaikan ke presiden kemarin suratnya, ya, belum ditindaklanjuti. Dan kontrol sosial yang terarah dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, begitu juga dengan tingginya partisipasi masyarakat Islam dalam event-event politik kenegaraan. Seperti misalnya pemilu, bagaimana umat Islam harus menjaga keamanan. Pilkada, kepala daerah, bagaimana umat Islam menjaga agar pilkada itu terlaksana dengan baik. Nah, maka kami Bapak tutup dengan statement ini. Mungkin tahu aksi 212 umat Islam di Monas
sampai segini banyaknya umat Islam di sini, akan tetapi ya, dalam aksi damai ini jangankan manusia, rumput pun terjaga dari diinjak-injak. Nah, begitulah ya, kontribusi politik Islam. Dalam rangka apa? Tentunya memberikan persatuan dan kesatuan. Kalau di alam payung keislaman, insya Allah kita semua dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ummatan wahidah, kita akan bersatu. Nah, maka kita semua jangan alergi dengan politik. Saya bilang, statement saya terakhir, jika orang-orang baik meninggalkan politik, maka politik akan diisi oleh orang-orang jahat. Politik akan diisi oleh orang buruk. Sehingga ketika politik diisi orang-orang jahat dan orang-orang buruk, kitalah yang akan merasakan kehancuran, kitalah yang akan merasakan efeknya. Nah, bahkan dalam sebuah statement ulama bahwa ketika ada pemilu, ini bagi yang membolehkan, ada juga memang sisi lain ada orang yang mengharamkan pemilu. Tapi kalau kita di Indonesia, salah satu caranya kita melek politik itu dengan mengikuti pemilihan umum. Surat suara yang kita masukkan ke dalam kotak suara itu adalah saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita telah berkontribusi memilih pemimpin terbaik di negara kita ini. Ya. Nah, maka nanti tahun 2000 berapa lagi ya nanti pemilihan presiden ya? Pilihlah presiden yang menurut kalian itu bisa membimbing negara kita kepada negara yang lebih baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan di mata Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keberkahan. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Nah, sebelum ditutup, dipersilahkan bagi yang mau bertanya. Coba dibuka kameranya semua. Bapak lihat mana yang ada orangnya, yang tidak ada orangnya. Bapak screenshot nanti. Nah, itu ada. Ada, ya. Oke, di atas sudah semua. Ini bawah nih kosong. Oke. Jangan-jangan nanti Bapak ceramah tidur semua. Ini baru bangun tidur nih. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak ada batang hidungnya nih. Ada yang orang dua Baik. Akan di screenshot sebentar. Silakan berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Gak ada yang bertanya ya? Gak ada yang bertanya? Sudah ngerti semua? Baik, mungkin cukup untuk hari ini. Insya Allah ini pertemuan terakhir. Pertemuan ke-14. Bapak selaku dosen pembimbing, mohon maaf kalau sekiranya dalam membimbing, dalam menyampaikan materi, dalam mengoreksi, dalam menilai, dan lain sebagainya, banyak kesalahan dan kekurangan. Pada Allah Bapak mohon ampun, pada kalian juga minta maaf Kemudian bagi ada yang merasa belum mendapatkan nilai atau belum mendapatkan haknya, silahkan WA Bapak. Kemarin ada yang belum ngisi kuis, Bapak bukakan portalnya langsung. Ada yang belum ngirimkan makalah, nanti Bapak bukakan portalnya, insya Allah. Yang penting sampaikan dengan cara yang baik. Nah, jadi semoga materi mata kuliah agama ini bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Dan semoga kita bukan hanya menjadi nanti seorang perawat yang hanya mengejar kehidupan dunia, tapi kita juga berusaha sebaik mungkin menjadi perawat yang kemudian di mata Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan profesi yang merupakan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali kita diberikan tanggung jawab Allah untuk menyembahnya. Baik, cukup ya, insyaallah ya. Selamat berjuang kembali. Nanti
di semester berikutnya dan semoga cepat selesai kuliahnya, selesai tugas akhirnya dan diterima di tempat bekerja yang kalian inginkan, ya. Oke. Nah, kita tutup ya, sebelum tutup kita doa bersama-sama, ayo. Doa bersama-sama. Semuanya angkat tangan, kita doa bersama-sama. Semoga kita diberikan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah yang mujibas sa'ilin, yang pula dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau masih menghidupkan kedua orang tua kami ya Allah, jadikanlah panjangnya umur mereka sebagai bentuk ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau segera ingin mewafatkan orang tua kami ya Allah, jadikanlah wafatnya orang tua kami ya Allah sebagai pemutus mereka dari melaksanakan berbagai macam dosa dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesuksesan pada kami, baik kesuksesan dalam dunia kami maupun kesuksesan dalam akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semua amal yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan, kuliah yang kami lakukan sebagai bentuk ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ya mujibas sa'ilin, hindarkanlah kami dari berbagai penyakit ya Allah. Hindarkanlah kami dari berbagai macam musibah dan mara bahaya. Allahumma ya Allah yang mujibas sa'ilin, kepadamu lah kami memohon dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di momen-momen berikutnya. Nanti kalau ketemu dengan Bapak di jalan jangan tidak kenal ya, yang tidak kenal nanti kan. Udah kenal Bapak itu tidak pernah ketemu secara langsung kan, nggak virtual aja kan. Nah, nanti kalau ketemu jalan jangan lupa ditegur ya. Kalau Bapak kan banyak muridnya, kadang-kadang lupa sama orang kan mukanya. Tapi kalau kalian ketemu di jalan, lagi jalan, jangan lupa ditegur ya. Oke? Oke semua ya? Oke semua? Insyaallah. Oke, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Hai Tessa.